Berapa jumlahnya teman kelas tak? Ini saya rekam ya. Saya rekam prosesnya kena menjadi tuntutan di awal pra perkuliahan. Jadi Jumlah berapa? Jumlah student 27, Pak. 27 jumlah keseluruhan yang aktif itu. Iya, tapi ada juga teman-teman yang ikut kampus mengajar. Enggak apa-apa Kak, sambil ikut kampus mengajar, dia ikut online juga kalau online seperti ini. Oh iya, Pak. Orang teman kelas saya ikut kampus mengajar. Ada sekitar 10 orang, Pak. Lumayan. Tidak, maksudnya seperti ini deh, rugi itu deh kalau karena belum ada aturan kampus mata kuliah apa saja yang diintegrasikan. Ya, jadi jangan sampai kalau dosennya tidak paham, dia tidak mau, pokoknya masuk saja ya. Ini kecuali offline dan tidak memungkinkan untuk gabung di kelas offline-nya, ya komunikasi dengan dosennya. Cuma Pak, pas teman-teman yang ikut kampus mengajar ada mata kuliah yang dikonferensikan dan ada yang tidak. Jadi ya. 4 mata kuliah itu dikonferensikan, Pak. Sementara 3 tidak sudah komunikasi dengan prodi tidak? Sudah, Pak, sudah. Kalau sudah bagus, kalau saya kira belum, karena belum termasuk mata kuliah ini metode pemikiran, aliran pemikiran. Oh, kalau yang ini Pak tidak. Kalau ini tidak. Iya, karena kayaknya metode yang berbau-bau penelitian yang bisa dikonferensikan ya. Iya, Pak. Iya, yang berbau-bau penelitian itu yang bisa kalian ikut. Tapi sebenarnya bebas, kalau aturannya kalian bisa pilih mata kuliah yang di ini, tapi tergantung dari prodi ya. Jadi itulah maksudnya deh, bagi teman-temanmu yang ikut, kalau online seperti ini usahakan tetap hadir di mata kuliah yang tidak dikonversikan ya. Karena dosen itu tidak tahu, walaupun mata kuliah yang dikonversikan tetap dikomunikasikan sama dosennya. Siapa-siapa? Coba yang baru gabung ini diaktifkan semua kameranya dulu, saya mau lihat ini. Kelas belum pernah saya ajar ya sebelumnya di? Iya Pak, belum. Iya, beda dengan kelas-kelas yang lain itu sudah 2 kali. Mana ini orang-orangnya? Oke, kita tunggu dulu temannya yang lain lagi. Wahyu Hidayat, coba yang sudah bergabung saya mau lihat-lihat orangnya ini, jangan sampai saya tidak tahu kalian ada atau ada nanti yang dari antara kalian yang menjadi anak bimbingan saya. Ya. Wahyu Hidayat. Ini masih kebanyakan di kampungnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Makassar, Pak. Tapi ya, Pak. Ada juga yang di Makassar, Pak. Oh iya, tapi kayaknya memang tahap ini ya, walaupun secara himbauan memang belum ada aturan untuk kuliah offline, tapi himbauan untuk semester 2 dan semester 4 itu diusahakan offline. Beda dengan kalian yang semester 6. Kalau kalian yang semester 6 ini tidak ada himbauan untuk kuliah offline. Semua itu masih online untuk kalian. Jadi, tapi kalau ada kesepakatan di antara kalian dengan dosen yang mau offline, ya bisa. Bosan Maki online, Pak. Bosan, sudah bosan. Bosan, tapi jangan sampai kau tidak hadir nanti kalau offline. Kenapa Sulastri? Kenapa Sulastri? Tidak juga, Pak. Idar, kenapa bosan Idar? Mata kuliahnya sudah ada yang masuk tidak, Dek? Yang mata kuliah selain saya yang sudah masuk? Belum, baru kita pertama, Pak. Kenapa? Baru kita pertama. Pak. Pertama, Pak. Oh iya, enggak apa-apa, sampaikan saja sama dosennya yang lain bilang sudah ada yang masuk. Jadi dosennya semangat juga masuk, jangan sampai bukan. Sebenarnya normalnya Dek, ini sudah pertemuan kedua ya. Iya. Tapi masih banyak di antara kalian yang belum mengurus KRS. Ini dulu saya lihat dulu daftar hadirnya ya. Daftar hadirnya sudah berapa orang ini? Daftar hadir. Pendidikan agama ini. Oh ya 27. Daftar hadir memang 27 ya, Epi?
Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, oke. Sudah berarti semua sudah urus KRS. Iya, Pak. Mana yang lain ini baru 13 orang dari 27. Kalau begini deh ya, sistemnya sekarang itu sudah tidak, ini kalau ada yang mau offline, semua administrasinya harus offline. Kalau ada yang mau online, semua administrasinya harus online. Maksudnya semua administrasinya, kalau offline berarti diisi sesuai dengan daftar hadir yang ikut offline saja. Kalau online juga diisi juga sesuai dengan daftar hadir yang ikut online saja. Yang tidak ikut online, baik itu melalui aplikasi Zoom meeting, WhatsApp dan sebagainya, yang tidak ikut dinyatakan tidak hadir. Jadi begitu modelnya sekarang. Beda kemarin tahun semester yang lalu. Kalau semester lalu kita offline di kelas, ada yang mau ikut online dihadirkan yang online-nya. Kita online, kemudian ada yang melalui WhatsApp, ikut melalui WhatsApp, dihadirkan melalui WhatsApp. Kali ini tidak. Ya. Sistem hari ini kan kita kontra perkuliahan, ada sekalian kita belum. Apalagi kalau berbicara terkait aliran pemikiran Islam itu, ini sudah dipelajari semua metodologi studi Islam toh. Kenapa senyum-senyum? Metodologi studi Islam sudah ya. Itu mata kuliah di semester 4. Itu wajib kalian menjadi mata kuliah prasyarat untuk masuk ke aliran pemikiran dalam Islam. Ya, jadi harus ditahu dulu metodologinya bagaimana sini metodologi dalam memahami Islam itu. Bagaimana ilmu kalam itu, bagaimana alur pemikiran dalam Islam. Itu yang harus dipelajari dulu baru masuk dalam pemikiran Islam itu sendiri, dalam Islam itu sendiri. Ya berat. Ini mata kuliah sebenarnya dari sekalian untuk kalian berat kalau kalian tidak pahami metodologi studi Islam. Tapi kalau kalian sudah kuasai bagaimana metodologi menguasai dan memahami Islam itu sendiri, bagaimana konsep akidah, konsep ibadah, konsep muamalah dalam Islam, ketika kalian kuasai itu, insya Allah bisa memahami aliran pemikiran dalam Islam dan tidak terjerat. Ya, jangan sampai nanti sudah belajar aliran pemikiran dalam Islam, ada yang mau jadi Syiah, ya, atau sudah belajar dalam Islam, ada yang mau jadi Khawarij. Nah, ada yang mau jadi Mu'tazilah, saya Mu'tazilah mas saja kak. Jatuh Khawarij maka saja kak. Ini pemerintah ini blunder ini. Nah, ini jangan ya. Kita ini harus belajar Islam secara komprehensif. Siapa ini yang baru bergabung? Ilham lagi di perjalanan. Terus ini baru 18 orang ini, 14 orang. Kita belum buka. Kita sharing-sharing saja dulu karena baru pertama kali kelasmu saya ajar. Ya. Ada satu temanku baru beli pulsa katanya Pak. Ini juga masalahnya deh. Aduh, kenapa? Ya, masalah konteks, masalah klasik ya dalam pembelajaran Islam. Orang sudah berpikir bagaimana cara menciptakan dunia baru dalam dunia. Kita masih berpikir bagaimana caranya menghasilkan jaringan. Bagaimana caranya kalian mau berkembang sebagai anak akademis, ya? Kalian ini akademisi, sudah tidak lazim lagi, tidak etis lagi ada sekalian kalau masalah problem-problem yang kalian hadapi ya problem jaringan lah, tiada kota lah, ya. Orang sudah berpikir bagaimana caranya menghasilkan dunia dalam dunia. Ya. Orang Amerika itu sudah berpikir bagaimana cara menghasilkan manusia di dalam manusia. Menciptakan manusia baru, menciptakan dunia baru di dalam dunia ini sendiri. Ya, pernah dengar istilah metaverse? Ya? Enggak. Aduh, anak pai bacaannya apa? Jangan sampai bacaanmu juga nanti saya suruh baca Al-Quran juga tidak tuntas. Ya. Kalian ini semester 6 deh, sudah mau masuk dalam dunia kerja. Ya, bacaannya ubah sedikit. Konsep berpikirnya dirubah sedikit ya. Oke, kita buka dulu. Sudah 14 orang, sudah lebih dari setengahnya. Nanti kita isi daftar hadirnya di akhir pertemuan ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan satu kesyukuran ada sekalian, ya. Ini merupakan pertemuan perdana kita ya. Perdana, dan selama saya di FAI baru juga dapat kelas nih. Biasanya itu beberapa kelas ada sudah saya dapat dua minimal satu kali lah. Tapi ini kalian saya dapat di semester 6. Nah, ini lumayan lama ya. Jadi panjang kita lama tidak ketemu, walaupun sebenarnya kalau normalnya itu saya dapat 2 kali di satu angkatan itu, satu kelas itu biasanya saya dapat dua kali mata kuliah yang berbeda, karena di FAI itu ada sekalian saya mengajarkan beberapa mata kuliah, walaupun konsentrasi keilmuan saya ini ya hukum Islam berbicara terkait pemikiran Islam juga, tapi bukan menjadi konsentrasi saya yang lainnya, mata kuliah lainnya, baik itu penelitian, penulisan, itu bukan menjadi konsen saya. Konsen saya ya hukum Islam, fikih ya. Kalau biasanya saya dapat itu fikih 1, fikih 2, ilmu falak, metodologi studi Islam, aliran pemikiran dalam Islam ya, termasuk ini, dan terakhir itu teknologi pengajaran ya. Teknologi pengajaran, baik berbicara terkait DIPA itu kita yang rancang. Dan hampir semua mata kuliah yang saya ambil itu saya yang rancang mata kuliahnya. Ya. Saya yang rancang RPS-nya untuk diajarkan di dosen-dosen. Jadi termasuk ini aliran pemikiran dalam Islam ini tidak bisa sebenarnya kalian pelajari kalau belum menguasai metodologi studi Islam. Karena rapuh pemikirannya ada sekalian kalau kalian tidak kuasai metodologi studi Islam. Apalagi kalau di mata kuliah metodologi studi Islamnya kalian tidak pelajari buku Prof. Dr. Abu Dinata. Ini tidak tuntas pemikiran Islamnya. Itu yang hari ini kita cuman kontra perkuliahan ya. Kita kontra, kita sepakati dulu. Nanti akan saya kirimkan survei pra perkuliahan melalui Google Form. Dan dari survei itulah nanti ada sekalian, kita akan tetapkan pertemuannya mau online, offline, atau blended dan sebagainya. Nanti kita tetapkan melalui hasil jawaban kalian. Jadi saya mau nanti jawaban-jawaban kalian melalui Google Form itu murni dari kalian sendiri. Jangan diskusi ya. Betul-betul dari kalian sendiri. Hati nurani kalian mau apa supaya saya bisa menganalisis secara objektif ya. Saya bisa menganalisis secara objektif hasil pemikiran kalian. Oke, tadi ini ada tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa sudah bosan nih kuliah online. Ya. Apa maksudnya? Kenapa bosan deh kuliah online? Coba saya mau minta satu dulu pandangan. Siapa yang sudah bosan kuliah online? Laki-laki dulu. Saya, Pak. Siapa ya? Idar. Silakan Idar. Kenapa bosan kuliah online deh? Kadang terganggu, Pak. Terganggu apanya? Kan kerja, Pak. Biasa juga bosku enggak mengerti. Kalau kita kerja baru kuliah offline bagaimana ceritanya? Justru lebih terganggu kerjanya. Sama-sama terganggu, Pak. Maksudnya sama-sama terganggu, lebih bebas. Karena biasa offline. Biasa enggak fokus Pak ke ini. Kalau sementara Sumki biasa juga bos sementara Mas Sumki mau panggil nih bilang ada ini mau dikerja. Kalau offline bagaimana? Siap di bos Talepaski? Karena kalau di tempat kerjaku Pak, kalau saya kuliah di Lepas juga. Oh, Lepas di mana kerja? Kerja apa Idar? Tailor Pak. Oh, Tailor. Oh, jahit. Berarti Idar pintar jahit. Alhamdulillah. Wah, mantap. Alhamdulillah ya. Yang luar biasa ini sudah ada skill menjahit ya. Ya, oke. Yang lainnya? Yang lainnya ada yang mau berkomentar lagi yang lain?
Kenapa sudah bosan? Tidak mau lagi nih kuliah? Kalau saya sih Pak, mau aja Mas Lastri? offline. Asal offline semua. Oh, mau offline, kalau dosennya Mau offline semua. tapi offline semua mata kuliah Pak. Kalau setengah-setengah. Nah, kalau Itu setengah-setengah, agak- bagaimana seperti itu? Jadi selama ini Sulastri lebih senang mana? Online atau offline? Offline dong Pak. Tidak selama ini. Oh selama ini online. Oh, selama ini online semua. Berapa tahun? Ada tidak mata kuliahnya yang pernah offline? Semester kemarin Pak, ada 3 mata kuliah yang offline. Ada 3 mata kuliah. Ya, Terus nah yang makanya semester ini maunya semuanya Pak. Jangan setengah-setengah begitu. Iya, ya. Tidak. Itu tergantung lagi deh ya. Tergantung dari kesepakatan kalian sama dosennya. Dia mau mengajar offline atau online. Tapi kalau semester 6 tidak ada rekomendasi dari pimpinan universitas untuk di kelas. Tapi kalau ada yang mau bisa. Kalau ada yang mau bisa. Tergantung nanti. Jadi saya nanti bisa lihat ya survei perkuliahannya. Kalau perkuliahan kita kalian minta semua kebanyakan adalah online, ya kita online. Tapi kalau kebanyakan yang offline, ya kita offline. Kalau ada lagi yang mau berkomentar, kita diskusi dulu. Iya Pak, soalnya kalau online itu Pak nggak efektif. Evi, ya tidak efektif katanya kalau online. Memang sih, tapi Saya mau online Pak. Tapi kira-kira kalau offline, ya tidak ada lagi yang tidak ada yang merugikan yang lain. Saya mau offline Pak, tapi kan ikut kampus mengajar baru ditempatkan yang jauh. Ah, ini banyak. Rahyuni, di mana ditempatkan Rahyuni kampus mengajar? Ke Goa Pak, tapi dataran tinggi, Kecamatan Tumpuk. Oh, jadi menetap di situ Rahyuni. Iya Pak, enggak bisa dijangkau untuk pulang balik karena jelek Iya. jalanan. Nah, kalau begitu nanti dilihat dari surveinya saja ya. Iya, Semoga kalau memang saya tidak merugikan temannya yang kampus mengajar, kita online saja. Pak. Ya, kita online saja, diskusi kalian. Lagian ini ada sekalian ya. Di Makassar gini yang masih semangat untuk minta offline ya. Kalau di luar itu deh semua orang sudah pada senang online. Biar duduk-duduk di rumahnya minum kopi, minum teh bisa kuliah. Kalau di kelas kalian tidak bisa minum makan. Ini kalau di offline ya. Ini kalau mau offline ini saya juga bisa enak minum di rumah ya. Misalnya kanan ini deh. Ya enak minum di rumah kalau seperti itu mengajar offline, mengajar online. Maka kalian mau makan silakan makan. Ini banyak deh seperti itu. Banyak yang sudah merasakan asiknya kuliah online seperti itu. Idar juga misalkan sambil online bisa sambil menjahit. Kan yang mendengarkan. Sekali lagi kalian ini mahasiswa. Ya. Kalian ini mahasiswa, semua sumber pelajaran itu bukan lagi bersumber dari dosennya saja. Kalau dari dosen saja itu deh kita dituntut cuma memberikan pelajaran 30% saja. Ya. Karena kalian ini sudah masuk pada ranah higher thinking atau pemikiran tertinggi dari manusia itu sendiri. Ya, mahasiswa itu sudah sampai pada ranah pemikiran tertinggi dari manusia. Mahasiswa dipaksa untuk menciptakan sebuah karya. Ya. Beda kalau kita, kalau yang puncak keilmuan itu harusnya kalian dapat di mahasiswa. Beda kalau di SD. Kalau di SD kalian hanya diberikan ilmu, disampaikan bahwa begini Islam itu seperti ini, pemikiran Islam itu seperti ini, kalian harus bertindak seperti ini. Kalau di mahasiswa tidak. Kalau di mahasiswa saatnya kalian menciptakan sebuah pemikiran. Oh ya ini loh, pemikiran Mu'tazilah kekurangannya di sini. Pemikiran Khawarij kekurangannya di sini. Pemikiran ini ya kekurangannya di sini. Contoh misalkan HTI kenapa dibubarkan oleh pemerintah, apa salahnya, di mana salah. Itu yang kalian analisis. Itu yang kalian analisis sendiri, bukan lagi waktunya dosen. Ini harus di sini, harus ini, tidak. Ya.
dosen, makanya kita dosen cuman dituntut untuk memancing kalian. Ya, 30% itu dosen menyampaikan materi, 45%-nya ya kalau ini aturan akademik universitas, dan saya pakai ini di manapun, di RPS apapun yang saya buat, saya gunakan ini istilah Hegel thinking, spot istilahnya. Ya, pemikiran manusia itu pemikirannya, apalagi kalau kalian sudah semester 6, sudah dekat-dekat penelitian, ya. Rapuh deh kalau di semester 6 ini metodologi berpikirmu rapuh. Rapuh nanti penelitianmu. Ya. Saya katakan bahwa rapuh nanti penelitian. Ini semester 6 ini produk khas akhir dari semester 6 itu kalian sudah harus ada judul. Baik judulmu berbicara terkait metodologi pemikiran Islam, judulmu berbicara terkait pendidikan Islam, judulmu berbicara terkait pendidikan secara umum, itu di sini kau bentuk. Ya. Di sini kamu bentuk di semester 6 karena akhir dari semester 6 itu kalian sudah mengajukan judul untuk proposal. Ya, jangan sampai baru mau berpikir kalau nanti di akhir semester, apa mi judulku? Apa mi masa judul? Langsung judul dipikir, tidak tahu masalah apa masalahnya. Nah, di sini banyak problem yang dihadapi temanmu karena metode berpikirnya yang salah. Berpikir langsung pada judul, tidak. Kalian harus berpikir pada bagaimana metodologi masalah itu sendiri. Bagaimana bagaimana mencari sebuah masalah, menciptakan sebuah judul dari sebuah permasalahan. Ya, itu modelnya deh kita. Ini sebenarnya aliran pemikiran Islam, metodologi studi Islam itu perancang saja. Hanya merancang metodologi ini saja, kita sebagai stimulus saja bagaimana merancang metodologi berpikirnya kalian sehingga mampu menghasilkan sebuah karya nanti. Ini runtut deh ya. Runtut ini pembelajaran kita di FAI kalau kita ikuti ya. Kalau kita ikuti kurikulumnya itu ada target-target sasaran yang kita mau dapat. Jadi seperti itu. Semoga ya, jadi makanya sekarang ada di sekalian, bukan lagi sekarang masanya berpikir, kenapa ini saya tidak bisa ke kuliah offline, kuliah online, tidak bisa masuk pelajaran. Ya tergantung dari kalian. Ya. Masuk tidaknya apa yang disampaikan dari temanmu dari hasil diskusi itu tergantung dari kalian. Kalau kalian mau acu tak acu tidak mendengarkan temannya menjelaskan, ya tidak dapat juga ilmunya. Nah di kelas juga seperti itu Tonji. Nah di kelas itu paling di kelas kalau diskusi, jangan tanya kak. Jangan tanya ke ini, jangan awas ku bertanya. Nah itu sama Tonji. Atau kau bertanya temannya, kau bertanya aku lagi. Tadi ya, ini kalau begitu, kalau budaya seperti itu yang dibangun, mau sampai kapan kalian ini ya? Mau sampai kapan kalian berpikir secara dewasa? Ya, sama deh. Kalau yang saya rasakan ya, baik antara online maupun offline sama. Justru malah saya sepakat dengan suaranya teman-teman UI, suaranya teman-teman ITB, IPB ya yang menyuarakan kalau bisa kampus itu dibubarkan saja. Semua kelas-kelas di kampus ditutup saja. Online saja semua. Ya, kalau online semua kelas, wah luar biasa. Kita enak-enak di mana-mana saja bisa kuliah. Saya biar di Makassar bisa kuliah di Australia. Saya biar di Makassar bisa kuliah di Amerika. Saya seperti itu toh. Biar kita di Makassar bisa kuliah di UI. Bisa kuliah yang di mana-mana saja kita bisa ini, tapi tergantung dari kalian ya. Daripada saya datang ke UI, pesawatnya belum apalagi. Tunggu dulu ya. Lobet. Ya, belum lagi sewa pesawat, sewa kos, ya, atau sewa jalan, menghabiskan waktu pergi jalan-jalan malam mingguan. Kalau di kos, ya ini kebanyakan ini, apalagi kalian ini mahasiswa PAI itu harus dibaca semua itu deh ya. Kebanyakan itu. Kalau mahasiswa datang di Makassar, yang terisi penuh itu mall-mall dan Indomode. Kalau di Unismu itu, apalagi kalau mahasiswa Unismu itu datang, wah.
Luar biasa, Indomode full terus malam Ahad. Mall dan sebagainya penuh. Jalan-jalan Alauddin macet. Kalau mahasiswa Unismu datang semua. Tapi kalau sekarang lancar. Ya walaupun kadang-kadang sedikit dimacet kalau ada demo. Apatah lagi kalau kuliah offline semua ada demo. Waduh, mahasiswa Unismu menghambat jalur transportasi. Jadi kalian harus sadari, ya, Indomode mengalami turun sahamnya Indomode 10% karena mahasiswa Unismu tidak ada. Ya. Iya. Giant tutup karena mahasiswa Unismu tidak ada. Giant beralih nama, ya di tetangga-tetangganya nih ya, Giant beralih nama. Beberapa warung-warung makan di Talasalapang itu tutup karena mahasiswa Unismu tidak ada. Kalian harus sadar itu. Berarti kalau kalian ada di kampus, kalian menghamburkan banyak uang untuk warung-warung makan yang ada di sekitar Unismu, pertokoan yang ada di sekitar Unismu. Dan ini kalau uang-uang ini kalian, ya ini yang disadari oleh teman-temanmu ya, yang ada di UI dan sebagainya dari sekalian, sehingga mereka asik online. Kenapa? Biayanya kurang, bisa makan bersama keluarga, bisa ke sawah, bisa dan sebagainya ya. Kalau ada yang kerja sawah, ada yang bertani, bisa mengerjakan pekerjaan di dua tempat yang berbeda. Saya senang. Kalau online saya bisa ikut seminar yang ada di Bandung, bisa ikut seminar yang ada di Semarang dalam waktu yang bersamaan. 2 HP saja dipakai, jadi diperhatikan saja yang mana bagus lagi untuk didengar saja. Senang seperti itu. Cuman masalahnya kalian banyak masih berpikir teknis, kolot, klasik. Jaringan, kuota, bagaimana caranya kalian mau dapat ilmu kalau tidak ada kuotanya? Dibandingkan uang kuota yang kalian beli, ya uang kuota itu misalkan kalian pasang WiFi di rumah 200.000 per bulan atau 190.000 per bulan, dibandingkan uang belanjamu yang ada di Makassar di setiap kurang lebih sekitar ya kalau orang boros belanja 600 sampai 700.000. Kalau orang tidak boros bisa mungkin belanja 400.000. Itu uang belanjamu saja kau pakai beli kuota, kau pakai menciptakan karya, luar biasa sekali. Betul sekali, Pak. Rahayu nih ya, betul sekali. Ya, seperti itu deh. Jangan berpikir kolot lagi sekarang, apalagi kalau sekarang biar di mana-mana sudah ada bisa pasang IndiHome, pasang ini dan sebagainya. Ya. Kalau masih berpikir seperti itu deh, mau sampai kapan kalian menguasai suatu ilmu itu? Nah, apatah lagi tadi saya sampaikan di awal, insya Allah tidak ditahu ya. Facebook sudah berubah menjadi Meta. Google sudah ada menciptakan Meta. Yang ini Microsoft juga sudah buat Meta. Kalau ini Meta deh, Metaverse, dunia dalam dunia. Ya. Kita ini bisa misalkan nanti kalau sudah betul-betul Metaverse sudah ada, Metaverse sudah laku di seluruh dunia, kita bisa berkumpul dalam satu ruang yang sama di tempat yang berbeda. Contoh misalkan nanti kalau kita kuliah di ruangan Meta, tapi tempatnya di Mekah, di hotel yang ada di Mekah. Ya kita bisa kuliah di Mekah dengan suasana Mekah, tetapi di tempat yang berbeda. Ini kita menggunakan virtual reality, VR dengan AR. Itu kalian baru dapat semua ini. Itu nanti modelnya seperti itu. Kita kuliah seperti itu, bukan lagi menghadapi layar muka dengan muka seperti ini, tidak. Ini bagian dari perkembangan pemikiran ya, peradaban. Dan ini akan ada nanti masuk di 10 menit lagi. Kalau habis waktunya, nanti kita pindah lagi ya di ruangan yang sama. Tapi ini seperti itu modelnya deh ya. Ini sebenarnya akan ada nanti mata kuliahnya yang berbicara terkait peradaban modern. Pemikiran peradaban modern. Ada juga pemikiran peradaban klasik. Nanti akan ada semester pertemuan depan akan saya sampaikan materi-materinya. Kita hari ini cuma kontra ya. Jadi kalau kalian pilih offline, kita offline. Kalau kalian pilih online, kita online saja. Ya. Saya tergantung dari kalian nanti dari hasil survei pra perkuliahannya akan saya kirimkan nanti ya.
survei pra perkuliahan, dijawab dengan jujur, karena ini akan saya laporkan. Ya, ini survei pra perkuliahan ada sekalian menjadi rekomendasi saya ke fakultas, bahwasannya ini loh jawaban-jawaban jujurnya mahasiswa yang saya ajar, kebanyakan memang masalahnya masalah klasik seperti ini. Ya, sudah ada beberapa kelas, sudah ada 3 kelas yang mengisi masih masalah klasik. Masih masalah klasik, jaringan, itu tadi deh, pikirkan. Saya tidak memprovokasi kalian supaya senang online, tidak ya. Tidak, tetapi kalau mau kuliah offline juga ya enggak apa-apa, kita ikhtiar di kelas, maksudnya kumpul-kumpul di kelas, menghabiskan dana di kelas, makan pun tidak boleh di dalam kelas. Kalau di sini boleh, kalian mau makan, minum terserah, mau sambil kerja, yang penting jelas kelihatan kalian bisa. Itu seperti ini deh kalau asiknya ya, kalau saya asiknya kuliah online. Tapi dimanapun ya, sekali lagi pertemuan fisik itu tidak bisa digantikan. Ya, enggak tahu kalau ada di antara kalian yang rindu bertemu fisik sama teman-temannya ya enggak. Itu memang tidak bisa tergantikan dengan pertemuan fisik itu, silaturahim fisik itu tidak bisa digantikan. Itu yang pertama terkait perkuliahan offline atau online-nya kita. Terus yang kedua ada sekalian di mata kuliah aliran pemikiran dalam Islam, ini mata kuliah wajib untuk makalah. Wajib untuk makalah, kalian akan dibentuk makalah. Kenapa? Karena landasan ini mata kuliah sebenarnya di semester 6 itu semua sudah wajib makalah. Karena mengantar kalian kepada proposal. Saya mau minta tolong nanti ya, makalahnya jangan makalah yang hanya di copy paste saja. Aduh. Analisis, buat analisis deh. Ya, pertanyaan-pertanyaan bagaimana di rumusan masalah, kan sudah sering buat masalah toh. Akan ada gambaran umum masalahnya, akan saya kasihkan di RPS nanti pertemuan depan. Tetapi kajian analisis masalahnya usahakan ada dari hasil kesimpulanmu. Contoh misalkan pemikiran A, pemikiran B, pemikiran C berbicara terkait muktasilah seperti ini. Kira-kira pendapatmu bagaimana? Nah, ini memudahkan kalian nanti untuk membuat proposal. Sehingga ini banyak itu senior-seniormu sudah pernah tidak bikin proposal penelitian? Pernah Pak, kemarin Sudah Pak. Metodologi penelitian ya, metode penulisan ilmiah ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, metode penulisan ilmiah akhirnya biasanya proposal, dan itu juga nanti dibawa di semester 6. Metode penelitian. Ada ya metode penelitian? Iya Pak. Ya, metode penelitian itu juga proposal. Kalau bisa, proposal yang sama saja. Didiskusikan sama dosennya. Ya. Iya, Pak. Proposal yang sama, atau kalau memang ada di antara kalian yang mau rubah judul masalah dari sekarang, mulai dari mata kuliah sekarang, supaya produk hasilmu, akhirmu sudah ada. Produk akhirmu sudah ada. Itu terkait mata kuliah kita, aliran pemikiran Islam akan makalah, kita akan buat makalah di pertemuan ketiga. Makalahnya pertemuan kedua, pertemuan depan saya akan tetap berikan gambaran sedikit terkait gambaran-gambaran pokok pembahasan kalian apa. Ya, saya berikan batasan. Saya tetap berikan batasan pembaharuan apa yang harus kalian bahas. Oke, terus yang ketiga terkait penilaian. Ya, alhamdulillah. IPA itu ada sekalian, tenang saja. Selama kalian laksanakan, saya alhamdulillah sebagai dosen belum pernah ada mahasiswa yang protes terkait nilai. Ya, kecuali yang tahu diri. Karena semuanya tahu diri pasti, ya. Insya Allah persoalan nilai yang penting kalian memenuhi kehadiran, masuk tugasnya, ikut final, selesai, aman persoalan nilai. Persoalan nilai, ya saya tentunya pribadi sebagai senior kalian tidak mau lihat nilai kalian buruk. Ya, tapi tergantung lagi dari kalian, ya, sebagai mahasiswanya mau tidak dapat nilai bagus. Saya tanya, mau tidak semua dapat nilai bagus? Mau dong. Oh ya, Pak. sekali lagi tergantung dari kalian, toh. Kalau maunya itu harus direalisasikan. Ya, maunya itu kalian harus direalisasikan. Itu terkait nilai.
kehadiran nilai saya selalu kehadiran itu 25%. Tugas 45%, selebihnya UAS dan MIT. Kalau tugasmu yang paling pokok, kalau tugas masuk, makalah masuk, kalian pertanggungjawabkan makalahnya, kalian sampaikan di hadapan temannya, sudah selesai, 45% sudah ada di tanganmu. Tinggal UASnya nanti. Ya, UASnya selebihnya 35%. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait kontrak perkuliahan kita? Ada yang mau bertanya? Ya, kita belum masuk materi ya, aliran pemikiran dalam Islam, mata kuliah kita. Aliran pemikiran dalam Islam, kira-kira kalau dalam, ya saya mau tanya dulu satu orang Pak. Bagaimana gambarannya? Ahmad Yuda. Coba mana Ahmad Yuda tadi, kenapa langsung menghilang? Ya Pak. Ya Ahmad Yuda, di mana sekarang Ahmad Yuda? Sekarang lagi di mana? Di kampung Pak. Di kampung, mana kampung? Jeneponto Pak. Jeneponto Pak, Jeneponto. Bagus jaringan di situ ya? Alhamdulillah Pak. Ya alhamdulillah, saya kira pernah salah kelas lagi. Cuma Pak, ikut KN Pak. Oh ikut kampus mengajar, alhamdulillah. Di mana penempatannya? Di Jeneponto juga Pak. Oh iya, mantap. Bagus deh ya. Berkreasilah, mengabdilah dengan baik ya. Berkreasi dalam artian komunikasi dengan teman-teman. Rugi kalau kalian tidak memanfaatkan link yang ada di kampus mengajar. Ya. Oke. Kalau Mas Yuda siap online atau offline? Kalau saya Pak online Pak, karena kan Ya, kalau mengajar. Ya. Oke. Saya online Pak. Ya, terus kalau Yuda kira-kira dalam pemahamannya Yuda, kalau berbicara terkait pemikiran Islam, kita berbicara tentang apa? Tapi itu Pak. Kalau dengar ini mata kuliahnya aliran pemikiran Islam, dalam pandangan tak berbicara terkait apa kita di dalam ini? Ya, masalah-masalah yang terkait dalam pandangan seseorang mengenai apa itu agama atau masalah yang terjadi di negeri ini. Ya, oke. Ada lagi? Mungkin itu juga. Ya, oke. Yang lain ada yang mau berkomentar? Ada? Tidak ada? Atau pas? 50-50? Ya, oke, nanti ya. Insya Allah pertemuan depan akan saya berikan RPS-nya. Yang jelas kita akan kebanyakan nanti saya arahkan adalah perkembangan peradaban dalam Islam itu, pemikiran peradaban dalam Islam itu sendiri. Supaya ada gambaran bagaimana sih pada tahun kapan sih itu Islam jaya. Islam pernah menurut sejarah pernah menguasai 2/3 dunia. Wah, luar biasa ini Islam dulu ya. Pada saat kapan itu? Pada saat kapan itu Islam pecah? Pada saat kapan itu bagaimana berjayanya Islam? Bagaimana peradaban pemikiran yang ada di dalam saat itu? Ya, itu nanti kita akan bagi. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait kontrak kita sebelum kita isi daftar hadirnya? Nanti kalau habis waktunya kita masuk kembali di Zoom yang sama, kemudian isi daftar hadir ya. Saya akan sampaikan daftar hadirnya.